Momen libur panjang, stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur dipadati penumpang. Penumpang didominasi wisatawan yang hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Tercatat sejak Kamis pagi, sudah lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Jumlah ini lebih tinggi 17% dari hari biasanya. Peningkatan jumlah penumpang ini sudah terjadi pada Rabu 28 Mei kemarin. Memang terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita melihat dari pemesanan tiket yang sudah dilakukan, kami memprediksi pada momen libur panjang akhir pekan ini jumlah rata-rata pengguna akan mencapai hingga 20.000 perharinya. Dan bagaimana mobilitas masyarakat di libur panjang kali ini, saudara? Kita pantau di stasiun kereta cepat Wush Jakarta dan Lembang, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Ahmad Fadlilah di Jakarta. Kita ke Fedriska Ananda dan juga Julian dulu, saudara, di stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta. Selamat pagi, Fedriska. Kalau di pagi hari ini bagaimana nih? Apakah masih banyak warga yang akan naik kereta Wush ke Bandung hari ini? Ya, Bre, kalau misalkan untuk pagi ini memang tidak sebanyak, lebih pagi lagi tadi ketika saya sampai di sini. Karena ketika saya sampai di sini sekitar pukul 6, memang keberangkatan awal ini adalah 6.25. Jadi memang ini menjadi favorit dari masyarakat yang ingin berlibur ke Bandung. Dikarenakan memang barangkali alasannya ingin lebih cepat sampai di Bandung. Namun kalau misalkan di belakang saya ini merupakan penumpang yang akan berangkat sekitar pukul 7.25. Jadi memang kalau misalkan kita dapatkan informasi, Bre dan juga saudara, sejak hari Rabu kemarin bahkan hingga hari ini, hari Jumat, ini sudah terjadi kenaikan jumlah penumpang hingga 17% ataupun lebih dari 20.000 penumpang yang memang antusias ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di Bandung. Karena memang kalau misalkan kami bandingkan dengan pada hari-hari biasanya, Bre, bahwa memang jumlah penumpang ini berkisar antara 17.000 hingga 18.000. Jadi memang ini naik sekitar 20%. Karena kalau misalkan kita juga mengutip begitu ya pernyataan dari manajemen ataupun pihak pengelola dari KCIC yang mengatakan bahwa bahkan hingga tanggal 29 kemarin ini sebetulnya kondisinya hampir sama begitu ya, banyak memang waktu-waktu ataupun jadwal-jadwal memang sudah habis tiketnya. Namun kalau misalkan untuk pagi ini kami belum dapatkan informasi resmi terkait dengan seberapa banyak tiket yang sudah habis terjual ataupun berapa terjadi peningkatan. Ini masih coba kami dapatkan informasi lagi. Karena kalau misalkan disampaikan juga kemarin oleh pihak pengelola mengatakan bahwa memang untuk waktu-waktu yang lebih pagi ini menjadi favorit dari para calon penumpang untuk dapat berangkat lebih awal. Jadi memang semakin siang ini justru semakin lengang begitu ya. Jadi memang dihimbau oleh para ataupun dari pihak KCIC bagi masyarakat yang memang tidak mendapatkan jadwal keberangkatan pada pagi hari ini dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan Anda. Anda bisa memesan tiket melalui layanan-layanan resmi yang memang sudah bekerja sama dengan KCIC, dan juga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang ini dari KCIC juga sudah menyediakan kurang lebih 30 keberangkatan dengan jeda 30 menit. Jadi memang tidak akan menunggu lama, dan juga kemudian menyediakan gate otomatis. Jadi memang ketika Anda sudah memegang tiket fisik, Anda bisa menggunakan gate otomatis. Jadi tidak perlu mengantri untuk melakukan pengecekan tiket manual, Bre. Kalau untuk tiket hari ini, baik keberangkatan siang maupun sore, apakah masih ada, Fedriska? Sebetulnya kalau misalkan untuk tiket hari ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari PT KCIC begitu ya. Namun kami akan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut. Namun kalau misalkan informasi yang dirilis oleh KCIC pada hari kemarin tanggal 29 Mei 2025 dikatakan bahwa sebetulnya kondisinya hampir-hampir mirip begitu ya. Jadi memang pada pagi hari ini cenderung ramai dan kemudian agak landai begitu pada siang hari, dan juga kemudian pada keberangkatan terakhir pada pukul 21.25 ini juga menjadi salah satu jadwal yang favorit dari para calon penumpang kemudian untuk berangkat dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung, Bre. Baik, masih di pagi hari, waktu favorit untuk naik kereta Wush dari Jakarta. Dari Jakarta kita bergeser ke Lembang, saudara. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah dan juga juru kamera Abdul Rohim di sana. Fadlilah, kalau dari pantauan Anda di pagi hari ini, bagaimana arus lalu lintas di sana? Ya, selamat pagi dan saudara, memang bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari memang belum adanya peningkatan volume kendaraan wisatawan yang di jalur wisata Lembang. Tapi memang
pantauan saya dari tadi itu sudah terlihat memang plat kendaraan wisatawan dari luar Bandung seperti plat B, kemudian ada plat A, dan kemudian ada plat BG. Sehingga memang diprediksi Breman dan Saudara, libur panjang ini akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Lembang, sehingga bagi wisatawan yang akan mengunjungi wisata Lembang itu harus mengantisipasi titik-titik kepadatan seperti mulai dari pintu masuk tempat wisata, kemudian di pertigaan Betrik Lembang, dan berbagai lokasi wisata yang diprediksi akan menjadi titik simpul kepadatan selama libur panjang ini, sehingga para wisatawan harus menyiapkan sejumlah jalur alternatif apabila ingin berkunjung ke kawasan Lembang. Apabila wisatawan dari arah Bandung bisa melewati kawasan Dago, kemudian tiba di Lembang, dan apabila para wisatawan dari arah Cimahi atau Padalarang bisa melewati Jalan Kolonel Masturi. Tetapi Bramanda dan Saudara, bagi para wisatawan yang akan melintas di Jalan Kolonel Masturi harus lebih waspada dikarenakan adanya titik retakan di tebing yang ada di jalur Kolonel Masturi, sehingga para wisatawan disarankan untuk tidak melintasi Jalan Kolonel Masturi saat hujan. Dikhawatirkan adanya longsoran dan sehingga wisatawan harus mengambil jalur alternatif untuk menuju kawasan Lembang maupun sebaliknya. Bramana. Oke, pagi ini masih lengang, tapi bagaimana jika nanti ada kepadatan di sana? Apakah ada rekayasa yang akan dilakukan seperti buka tutup jalur atau rekayasa lainnya? Ya, Bagaimana memang selama momen libur panjang ini Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah di pertigaan Betrik Lembang, di mana penerapan one way ini secara situasional apabila terjadi kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya, sehingga apabila terjadi kepadatan di lokasi jalur wisata Lembang ini akan diberlakukan sistem one way. Seperti di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, bahwa penerapan one way ini akan difokuskan di pertigaan Betrik secara situasional apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah Bandung maupun sebaliknya. Tetapi memang Bramanda dan Saudara, selain upaya penerapan rekayasa lalu lintas ini, pihak dari Polres Cimahi juga melakukan penebalan personil anggota kepolisian di berbagai titik-titik yang menjadi kepadatan di jalur wisata Lembang, seperti di pintu masuk tempat wisata dan kemudian di pertigaan Betrik ini. Bagaimana? Baik, one way akan diterapkan jika terjadi kepadatan. Terima kasih Ahmad Fadlillah dan juga juru kamera Abdul Rohim dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Fetriska Ananda dan juga juru kamera Julian Fernando dari Stasiun Kereta Wus di Halim, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.